Oke Bray, kembali lagi di Ratu Ore Nyetir. Kali ini kita sedang membawa unit mobil otomatis Toyota Calya. Sekarang kita berada di basement parkir salah satu hotel di Surabaya. Dan kita akan coba keluar, kemudian kita menuju ke tempat makan di sekitaran Mer Soto. Oke, ini nggak ada lawan, jadi nggak ada tantangan, langsung puter aja bro. Nah, terus jalur keluar. Nah, ini keluarnya ke sini bro. Belokan melengkung. Ini paknya bro, siap menyeberangkan. Ini dari sini saya mau langsung potong ke kanan ke arah Uner C. Yang dari sana rame bray. Kita harus tunggu agak kosong. Rame bray. Kalau rame ditunggu ya bray. Mau nyebrang. Nah ini. Makasih pak. Nah ini kita mau nyebrang bray. Rodok nakal, tapi kita pepetin habis kanan baru kita pol kiri bray, supaya buntut kita nggak ketinggalan. Nah itu buntut kita udah masuk garis bray, kalau lihat dari spion. Nah ini sana udah ngepres, depan udah ngepres, tunggu depan jalan. Ini saya puter pol. Ini baliknya bakal agak repot ya. Oke, udah mulai jalan truk dari samping itu, berarti habis ini kita jalan mulai dibales bray. Jangan tunggu lurus, terlambat nanti. Oke, dari sini kita akan belok kanan bray. Nah itu menuju Uner C, sekolah dulu bray, biar pinter. Cakep. Oke, target saya lajur kanan, maka saya tengok samping sini. Saya cek lajur kanan, udah nggak kelihatan lihat depan, mulai dibalas bray. Ini ada polisi tidur, tapi polisi tidurnya tuh sopan, jadi kita nggak pelan pun masih enak ini. Ini tadi ada mobil Innova manasin bray, jadi bau apek. Innovanya Innova Solar. Nah, kita buka kaca sampai udara mulai bagus, kita tutup lagi yang depan dulu biar udara pindah ke kaca tengah. Kaca tengah udah cukup, tutup semua bray. Oke, ini kita akan putar balik bray. Spion lolos, kita mulai putar. Kira-kira spion bisa ngelingkarin putaran, cukup. Kita cek samping sana. Samping sana tidak ada mobil, tinggal satu Mercedes ini. Mercedes lewat, kita berangkat. Kita kasih gas karena udah bisa belok. Gasnya kecil aja, yang penting ngegas. Sudah lurus, gasnya tambahin bray. Karena kalau langsung gas banyak akan serem. Nah, ini jalan tidak bermarka bray, jadi kalau tidak bermarka gini harus kira-kira saja sepantasnya di mana, mau di tengah atau di kanan. Yang jelas bukan yang paling kiri ya, kecuali mau belok kiri, karena kalau paling kiri biasanya banyak orang parkir. Nah ini dia nggak tahu nih, kalau kiri langsung. Nah, setelah saya klaksonin dia lanjut. Cek samping, oh masih kosong. Kita lajur tengah saja kalau gitu, biar nggak terlalu tajam belok kiri. Oke, sambil tak jelaskan mengenai dimensi mobil lagi ya. Jadi kalau naik sepeda motor itu kan kita biasa pegang stang ya, stangnya lurus. Kalau di mobil ini setirnya bulat.
maka kita asumsikan tangan kanan ini sebagai roda kanan, tangan kiri sebagai roda kiri. Berarti lingkar setir ini adalah bodi mobil kita. Nah, apabila tangan kiri kita sejajar dengan garis putih, ini tanpa kita lihat spion kanan kiri ya. Nah, apabila tangan kiri kita sejajar garis putih, kita bisa cek di spion kiri. Nah, posisinya itu roda kiri nginjek garis, Bray. Tapi apabila tangan kanan kita berada sejajar dengan garis kanan, seperti ini tangan saya persis di garis, maka kita cek spion, dia juga nginjek garis, Bray. Nah, maka yang paling tepat adalah letakkanlah kedua tangan Anda berada di dalam lintasan abu-abu ini. Nah, lintasan aspal. Nah, kira-kira di tengah. Kita nggak perlu lihat garis kiri kanan, kita cukup lihat depan saja. Nah, ini Bray. Ini saya berada di dalam lintasan. Kalau saya taruh garis ini di tengah setir seperti ini berarti posisi kita ngangkangin garis, Bray. Tuh, kalau cek dari spion ngangkangin garis. Saya tak pindah ke mobil box ini ya, Bray. Nah, ketika saya mau luruskan sama mobil depan, maka saya tinggal ngelurusin setir ini terhadap mobil depan. Kayak gitu, Bray. Nah, ini kurang lebih ya. Nah, karena kita duduk di sebelah kanan, penumpang ada yang di sebelah kiri, maka kalau mau persis banget, posisikan tepi kanan ini, tepi kanannya setir atau roda kanan, itu persis di sejajar kanan. Karena kalau persis di tengah banget, kalau kita sudah deket gini, ini kan sudah di tengah ya, itu acuannya dia lebih cenderung keluar sedikit. Posisi mobil sebelah kiri kita lebih keluar dikit daripada mobil box itu. Gitu, Bray. Jadi untuk pengukuran yang menggunakan setir ini berlaku apabila kita dalam kondisi kelihatan jalannya. Kalau ini kan sudah nggak kelihatan jalan, cuman kelihatan mobil, maka setir ini tidak terlalu akurat lagi. Kalau jalan itu kelihatan, maka pengukuran menggunakan setir ini sangat akurat. Jadi kalau udah deket itu ya mainnya ini, Bray, jarak antara spion ke bodi mobil sebelah. Yang dimaksud spion itu bukan cermin ya, melainkan ujung dari bingkai spion, frame spion atau batok spionnya. Jangan lihat cermin. Kalau cermin kan berarti lihat Innova hitam itu keliru ya. Jadi perhatikannya ujung spion kita ke truk. Oh, masih jarak jauh, tapi motor nggak bisa masuk kayaknya. Gitu, Bray. Ya, sudah mulai jalan lagi, Bray. Lepas rem, tembak gas. Gas kecil kok nggak bisa ngejar, tambah lagi gasnya, Bray. Di depan saya akan pindah ke tengah. Saya send dulu, saya cek samping tidak ada yang mendekat, maka saya masukkan mobilnya, Bray. Ingat, untuk perpindahan lajur wajib menggunakan gas, karena apabila tidak ada gas maka mobil tidak bisa pindah, apalagi di rem. Lihat kondisi depan. Kalau depan itu lancar ya kita gas terus saja, Bray. Gasnya yang penting stabil. Gas terlalu kencang juga nggak baik, gas terlalu sedikit juga nggak baik. Stabil dan cukup untuk ngikuti. Kalau depan merayap, nah itu berarti kita posisinya harus lepas gas atau cenderung mengerem. Jadi balik lagi ke kondisi ya, Bray. Nah, kalau disalip gini gimana? Otomatis jarak kita kan semakin dekat. Maka satu-satunya cara kita kendorin gas. Begitu sudah berjarak aman, kita gas lagi nanti, Bray. Gitu, Bray. Depan mulai ngerem, kita mulai perlambatan. Jangan semakin kencang. Dan juga jangan rem mendadak. Karena kalau rem mendadak nanti yang belakang nggak siap, kita kesundul, Bray. Meskipun yang salah belakang karena nggak jaga jarak, tetap kita mendapatkan kerugian waktu ngurusin ini itu menyebalkan sekali, Bray.
Oke, berhentinya agak lama. Saya netral, saya tarik handrem. Oke, sudah mulai jalan truknya. Masuk dia, lepas handrem, gas tipis. Tipis nggak ngatasin, tambah tipis lagi. Dapat merah lagi. Oh enggak, itu masih hijau, cuman lagi merambat saja, bray. Ini biasanya kepadatan volume kendaraan. Maksudnya lagi banyak yang lewat, bray. Kalau udah hijau gini, kita di belakang hopeless, bray. Dapat hijau tuh kan, baru dirasani. Wah, itu polisinya pas lagi pegang mobil. Itu kalau enggak kena itu Grand Max. Oh iya, ini di depan ini ada garis kuning besar sekali yang disebut Yellow Box Junction. Jadi apabila yang dari sana misalkan kan itu lagi jalan ya, terus terjadi kemacetan dan kondisinya terkunci, posisi kita kemudian dari merah berubah jadi hijau, maka kita tidak boleh jalan. Meskipun kita hijau, kita tidak boleh jalan, karena itu kalau kita jalan otomatis makin terkunci. Nah, ini yang nggak banyak pemula tahu, Yellow Box Junction. Memang dia baru ada di Indonesia ya, maksudnya baru diterapkan meskipun belum tertib penggunanya. Maka yang terjadi ketika kita hijau ya, kita paling pasti pengen serobot. Yang sana hijau serobot lagi, yang sini hijau serobot lagi. Akhirnya ngunci di tengah dan tidak ada pemecahan. Akhirnya ya macet total. Tapi kalau pengendara itu paham mengenai peran Yellow Box Junction, saya rasa ya pasti masih terkendali ya. Cuman yang bikin nggak terkendali kan yang di belakang antrian makin panjang, nggak ngerti, taunya klakson aja. Wong belum hijau aja orang udah klakson, apalagi hijau gitu kan. Semua orang pasti pengen cepet sampai rumah tetangga. Oke, persiapan masuk deh, lepasan rem. Ini nggak enaknya kalau berhenti terlalu maju, nggak kelihatan lampu hijaunya. Ya, saya menang nomor 1 karena saya mau ke Soto. Saya pindah lajur kanan, saya sen kanan. Kelihatannya kenceng ya, tapi ini larinya cuma 40. Nah, dibatasin di 40. Tapi rata-rata nggak ada yang 40 sih, semuanya tembus. Oh ya, menangnya Matic ini ketika start awal itu pasti kan resiko matinya nggak ada ya. Nah, ini kasih dim kita. Nah, resiko matinya nggak ada itu akhirnya kita yakin gitu untuk ngegas langsung tajam. Ya itu, start awal menang. Kayak motor Mio dulu kalau di drag race sama Ninja itu lebih kencengan Mio gitu, bray. Ini volume lagi, bray. Memang mer yang versi ini sering banget macet. Ini ada suara wiu-wiu. Itu di sebelah kiri kita ada 4Rider lagi ngawal. Bukan nak, mobil polisi. Nah, ini kalau ketemu kayak gini sebaiknya Anda semua minggir. Nah, kalau saya minggir kanan, kalau yang dari sana minggir kiri. Biarkan mereka lewat dulu, bray. Karena pakai 4Rider. Kita mah apa atuh? Nah, kalau mobil Anda bagus, silahkan ikut, mungkin nggak ketahuan. Tapi kalau mobilnya Calya Sigra jarang bisa ikut gitu. Apalagi kalau ada pengawal yang di belakang pasti kena suruh minggir karena nggak boleh ikut. Bahaya, bray. Yang penting sampai rumah dengan selamat, bray. Oke, dari sini kita akan melakukan putar balik.
Di sini putar baliknya rame. Mas yang bantuin nyebrang itu alangkah baiknya kalau nyeberanginya dari sisi kiri. Karena kalau di sisi kanan dia pasti bikin belokan kita melebar, Bray. Oke, kemudian saya sen kiri. Mobil di belakang belum ada di samping, maka saya bisa masuk duluan. Oke, hari Sabtu pagi jam 10, Selasa jam 6. Kemudian antri, semua pengen sarapan, sarapannya kesiangan semua. Oke, karena di sini ramai sekali, berarti kita di dalam bakal repot, maka kita pindah saja, Bray. Oke, mobilnya juga pada baru berangkat, maka saya lanjut jalan. Oke, karena yang tadi rame, kita coba pindah ke tempat lainnya. Saya tetap di kanan karena saya ingin belok ke kanan. Sen kanan hidup kan? Kasih perlambatan supaya tidak terjadi rem mendadak. Apabila Anda terganggu dengan suara sein, kita bisa matikan dulu. Nanti nyalakan lagi apabila kita sudah mulai bergerak maju, Bray. Nah, itu udah mulai hijau. Kita persiapan, biar persiapan matang. Rem masuk deh, lepas handrem. Sen kanan hidup, mulai bergerak, kasih gas. Coba kita kencengin, Bray. Kencangnya juga berat, Bray. Semoga masih dapat. Iya, masih dapat ini, Bray. Waspada blind spot. Jalannya ramai sekali. Lokasinya setelah Rumah Sakit Putri. Nih, parkirannya penuh sekali. Nah, kita tunggu dikasih parkir sebelah mana. Kita serongin gini, kemudian kita berhentiin. Nanti kita tunggu aba-aba tukang parkirnya. Oh, disuruh parkir situ. Cek samping, disuruh parkir miring. Ya, dapat parkir tanjakan, maka yang kita lakukan netralkan, tarik handrem, lepas rem. Udah nggak melorot, cek samping nggak melorot, rem lagi ke P. Matikan AC, lampu tak matikan. Udah, matikan mesin. Oke, Bray. Sebelum matikan mesin, saya penutupan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.